Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Bikin kue anti ribet tanpa perlu oven ataupun dikukus. Ini dia brudel cake mini panggang rasa white coffee, yang pastinya enak banget. Bisa buat ide jualan atau cemilan sehari-hari. Buat teman-teman yang mau tahu resepnya, silahkan simak videonya sampai akhir ya. Langsung saja ke bahan pertama. Ada 1 bungkus luwak white coffee, masukkan ke dalam wadah atau gelas, campurkan bersama 1 saset susu kental manis, lanjut larutkan dengan 3 sendok makan air panas, dan ini diaduk sampai benar-benar larut. Jika sudah larut, diaduk seperti ini, kemudian lanjut kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah berikutnya, sediakan mangkok adonan, masukkan 1 butir telur utuh ukuran sedang. Setelah itu masukkan 150 gram gula pasir atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Campurkan seujung sendok makan garam atau secukupnya saja, kemudian masukkan 1 sendok penuh margarin. Lalu ini diaduk-aduk dengan menggunakan whisker sampai larut. Adonan menjadi kental putih seperti ini, kurang lebih sekitar 2-3 menit. Setelah itu siapkan air 250 ml. Lanjut masukkan keduanya bersama dengan 250 gram tepung terigu. Ini dicampurkan saling bergantian sedikit demi sedikit sambil terus diaduk secara bertahap supaya mudah larut dan tidak bergerindil untuk bahan tepung terigunya. Seperti itu sampai air dan terigu masuk ke dalam adonan sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Pastikan adonan tidak ada yang bergerindil. Jika masih bergerindil, teman-teman boleh menyaringnya. Jika sudah licin seperti ini, kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan. Lanjut diaduk-aduk sampai benar-benar larut permipan atau ragi instannya. Jika sudah raginya larut ke dalam adonan, setelah itu pisahkan 2-3 sendok makan adonan atau secukupnya ya teman-teman di mangkok yang kecil. Setelah itu yang adonan besar, yang di mangkok besar maksudnya, kita campurkan larutan kopi dan susu yang sudah diseduh tadi atau sudah dilarutkan tadi, masukkan ke dalam adonan yang sebagian banyak. Aduk kembali sampai larutan kopi dan susunya masuk dan larut ke dalam adonan yang sebagian banyak ini. Nah, jika sudah selesai larutan kopi dimasukkan, kemudian ditutup adonannya, dan yang kecil juga kita tutup, istirahatkan 30 menit. Setelah 30 menit, masing-masing dari adonan kita aduk kembali supaya udara yang ada di dalamnya keluar seperti ini. Setelah itu, masing-masing dari yang wadah kecil tadi saya bagi 2 lagi. 1 bagian saya beri pasta dark coklat atau sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian yang 1 bagian lagi saya beri khusus pemutih makanan ya, yang sudah dilarutkan dengan air panas. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur seperti ini. Dan selanjutnya untuk motifnya saya masukkan ke dalam plastik segitiga, dan ini untuk adonan yang tetap warna kopinya tadi saya masukkan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya siapkan cetakan martabak mini. Saya panggang sebelumnya di api yang sangat kecil dan diolesi secukupnya margarin tipis-tipis. Lalu masukkan dari 3/4 adonan atau cetakan maksudnya. Cukup diisi 3/4 dari cetakan. Kalau penuh nantinya akan meluber. Lanjut lakukan isi cetakannya sampai selesai. Setelah itu beri motif. Saya dahulukan untuk warna coklat. Kita beri garis lengkungan seperti yang terlihat di video. 3-4 garis lengkungan seperti ini. Lakukan dulu untuk
adonan yang warna coklat ini, membuat motif seperti ini sampai dengan selesai. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kembali kita buat garis lengkungan dengan warna yang putih tadi ya, melapisi atau mengikuti garis lengkungan yang warna coklat tadi. Lakukan juga sampai dengan selesai ya teman-teman. Jika sudah selesai, selanjutnya kita siapkan lidi atau tusuk gigi. Untuk membuat kembali atau membentuk kembali motifnya, kita coret sebanyak 3 kali seperti ini dengan menggunakan lidi. Dan perlu dicatat ya teman-teman, jadi ini ketika kita mencoretkan lidi, jangan terlalu dalam, hanya bagian atasnya saja ya, karena nanti ini kan adonannya sudah mengembang, jadi takutnya malah mengempes kembali. Kemudian setelah selesai ini ditutup, dipanggang, dan ini kita cek-cek untuk beberapa waktu sampai bagian permukaan adonannya tidak ada yang basah. Nah, biasanya yang bagian tengah itu terlebih dahulu suka cepat matangnya, jadi kita dahulukan angkat, kemudian yang lainnya ini masih basah, lanjut ditutup kembali. Untuk durasinya tidak bisa kita tentukan ya, jadi sering saja dibuka dan dicek seperti ini. Jika bagian atasnya sudah tidak basah lagi, itu pertanda brudel cake-nya atau brudel panggangnya sudah matang ya teman-teman. Lakukan dan angkat, selesaikan jika sudah mengering bagian atasnya seperti ini. Nah, jika sudah selesai di tahap pertama, kita masih ada sedikit lagi adonan, mungkin sekitar 8 biji lagi atau 8 piece lagi ya dari satu resep tadi. Ini menghasilkan pas sekitar 16 piece seperti ini. Lanjut kita panggang kembali sisa adonannya. Untuk apinya pastikan benar-benar kecil ya teman-teman, dan untuk cetakannya sudah dipanaskan. Jika sudah selesai, lakukan seperti tadi, buat motif seperti ini sampai dengan selesai diberi motif dan coretan seperti ini. Dan sebenarnya untuk motifnya tidak harus sama seperti ini ya teman-teman, jadi sesuaikan saja dengan kreasi masing-masing atau dengan selera masing-masing. Kemudian tutup kembali seperti tadi. Untuk langkah-langkahnya, biarkan sampai mengembang, dan jika sudah ada bagian yang tidak basah, dahulukan kita angkat, dan ini biasanya bagian tengah. Lakukan sampai dengan selesai seperti itu, dipanggang lagi jika masih basah. Jika sudah selesai, kemudian kita simpan di wadah. Nah, ini dia hasil akhirnya seperti ini. Untuk motifnya cantik banget, hasilnya lembut banget, pas pokoknya untuk ide jualan atau untuk cemilan teman-teman sore hari atau ngemil di pagi hari, santai bersama keluarga tercinta. Karena buatnya sangat mudah, cuma menggunakan 1 butir telur, hasilnya maksimal empuk dan lembut. Modalnya pokoknya sangat irit, teman-teman wajib coba. Untuk teman-teman yang baru gabung dan menemukan channel saya, jika dirasa resepnya bermanfaat, silahkan tekan like, share, komen, subscribe. Buat teman-teman sahabat dapur Alpia yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini sangat bermanfaat buat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.